setelah kita melihat pertarungan gila Amai Mask serta ketiga murid Atomic Samurai, kini kita bakalan melihat aksi Tatsumaki melawan Gyoro dan juga Saitama yang bakalan bertarung melawan Raja Monster Orochi. Namun, sebelum kita masuk ke inti videonya, ada baiknya kalian subscribe, like, dan share channel ini dulu, biar Mimin makin semangat upload videonya. Oke, gak usah mulut-mulut lagi, sediakan kopi dan cemilan, and kita putar intronya. Cerita berlanjut, saat setelah Puri-Puri Prisoner menjelaskan tentang kekuatannya pada monster Kroco yang baru saja menyerangnya. Namun, para monster sama sekali tidak paham dan hanya merasa kalau Puri-Puri Prisoner adalah sosok yang mengerikan, sehingga membuat para monster Kroco beranggapan, mereka tidak bisa melawan Puri-Puri Prisoner dan bakalan menyerahkan masalah ini ke para petinggi di asosiasi monster. Tapi di saat semuanya hendak melarikan diri dari Puri-Puri Prisoner, tiba-tiba sosok monster yang bernama Fachuma muncul menghalangi monster Kroco sembari berkata, "Kalian mau kemana?" Ikan teri, bahwasanya Gyoro dan Orochi takkan mengampuni monster yang membelot. Menanggapinya, sontak salah satu monster dengan lantang berkata padanya, "Diam kau, dasar sialan. Bagaimana jika kau saja yang melawan pahlawan itu?" Dan benar saja, Fachuma menerima usulan tersebut, di mana saat setelah Fachuma berkata, "Aku membutuhkan kekuatan kalian," seketika ia lalu mengisap semua monster lewat belalainya. Sehingga Puri-Puri Prisoner yang melihat kejadian tersebut tampak heran karena melihat monster memakan monster. Sembari memperlihatkan tatapan tajamnya pada Fachuma yang ternyata levelnya sudah naik ke level bencana iblis karena kejadian barusan, Puri-Puri Prisoner pun lalu berkata, "Begitu teganya kamu melakukan hal itu pada rekanmu sendiri, kau sama sekali tidak mengenal cinta." Menanggapi perkataan Puri-Puri Prisoner, sembari tertawa dan melancarkan serangan, Fachuma dengan lantang berkata, "Pertama-tama, terimalah serangan berkekuatan kecilku dulu." Namun, begitu Puri-Puri Prisoner menghindari serangan tersebut dengan gaya baletnya, rupanya serangan tadi membuat celana Puri-Puri Prisoner sobek. Lalu setelahnya, Fachuma menyatakan, "Sampai saat tubuhku selesai mencerna mereka dan membawa mereka melalui ususku, aku bisa bebas menggunakan semua jurus pamungkas mereka yang sudah kutelan. Karena durasi waktu segitu sudah lebih dari cukup untuk membasmi pahlawan sepertimu." Karena dari yang Fachuma tahu, mustahil ada manusia memiliki tubuh kebal. Hingga Fachuma pun selesai mencerna semua monster di tubuhnya. Seketika Fachuma melancarkan 6 jurus pamungkas monster yang sudah ia serap. Di mana saat setelah serangan Fachuma mengenai Puri-Puri Prisoner, ternyata Puri-Puri Prisoner baik-baik saja dan hanya terlihat menahan serangan itu dengan kedua tangannya. Sembari ia mengatakan, "Entah bagaimana, sepertinya aku berhasil melindungi sweaterku." Sembari itu, Puri-Puri Prisoner juga menanggapi perkataan Fachuma tentang manusia kebal, bahwasanya ada seseorang pahlawan yang seperti itu. "Monster sepertimu tak akan bisa mengalahkannya. Walaupun aku juga seorang pahlawan kelas S, aku tidak bisa mengimbanginya, karena dibandingkan dengan mereka, aku hanyalah orang biasa." Lantas, dengan memperlihatkan gestur menunjuk dan tatapan tajamnya, Puri-Puri Prisoner kembali menyatakan, "Sebelum kau menyombongkan kekuatanmu, sebaiknya lampaui dulu pria dewasa yang ada di depanmu ini." Mendengar itu, Fachuma menanggapi dengan berkata, "Kau masih belum tumbang juga. Pria dewasa biasa macam apa kau sebenarnya, dasar monster?" Tapi walau begitu, tubuhmu sudah berteriak kesakitan. Lihatlah, tubuhmu gemetaran. Menyadari perkataan Fachuma, seketika Puri-Puri Prisoner melihat tangan kanannya, dan benar saja, seluruh tubuh Puri-Puri Prisoner tampak bergetar. Dan ia pun merasa jika sepertinya ini karena serangan racun dan kejutan listrik sebelumnya. Karena sejatinya, merangkul rasa sakit sebenarnya merupakan kebiasaanku yang suka memaksakan diri. Maka dengan mengetahui kondisi tubuh Puri-Puri Prisoner, Fachuma pun mengatakan, apa gunanya memiliki semangat yang kuat, tapi tubuh tidak mampu mengimbanginya. Tapi, begitu Puri-Puri Prisoner hendak mencoba menghilangkan rasa gemetarnya dengan menyentuh tiang bangunan dengan telunjuknya, seketika tiang bangunan yang baru saja disentuhnya hancur. Dan ini membuat Fachuma terheran-heran dengan kekuatan itu. Lantas, Puri-Puri Prisoner yang baru menyadari hal tersebut menyatakan, tampaknya, semua rasa cinta ini melahirkan jurus baru. Di mana saat setelah ia menamai jurus barunya dengan nama Vibration Angel, ia pun kemudian bergerak menyerang Fachuma dengan jurus Dark Angel Rush-nya. Sontak ini membuat Fachuma mengatakan di saat-saat terakhirnya bahwa Puri-Puri Prisoner benar-benar monster. Lalu, setelah Puri-Puri Prisoner mengalahkan Fachuma, di belakangnya muncul segerombolan monster yang mengatakan, "Si kurang ajar itu adalah monster di antara monster. Sudah sewajarnya kami tak lagi menganggapnya sebagai manusia karena dia begitu kuat. Ini sangat menyebalkan karena kami mengetahui hal itu dengan baik. Dan bahkan sudah beberapa kali kami mencoba memenggal kepalanya saat dia tertidur dan gagal. Kulitnya begitu keras sampai silet saja tidak bisa menembusnya."
Hingga begitu puri-puri prisoner menyadari kalau ada sosok monster di belakangnya, saat itu juga salah satu monster yang telinganya terlihat seperti sayap burung memperlihatkan senyum menyeringainya sembari berkata, "Tapi, hari ini kami akan membunuhmu. Kami bertahan hidup sampai saat ini demi bisa melakukan ini, dan waktunya pembalasan dendam kami sudah tiba." Namun, begitu mereka mulai mendekati puri-puri prisoner, salah satu monster tanpa sengaja berkata, "Apa kau sudah siap, bos penjara?" Lantas monster itu dengan cepat memperbaiki perkataannya, "Maksudku, wahai musuh bebuyutan kami, pahlawan kelas S puri-puri prisoner." Mendengar itu, seketika puri-puri prisoner menyadari kalau mereka semua adalah tahanan yang tertangkap oleh monster. Maka dengan ini, puri-puri prisoner menanyakan, "Apa yang terjadi pada kalian? Kenapa kalian terlihat seperti monster? Berani-beraninya asosiasi monster melakukan hal sekeji ini pada manusia lemah. Tunggulah, aku akan menyelamatkan kalian." Yang dimana saat setelah puri-puri prisoner menyatakan itu, terlihat puri-puri prisoner hanya terlihat menahan serangan monster tanpa melakukan perlawanan. Sembari para monster juga menyalurkan kekesalannya pada puri-puri prisoner dengan berkata kasar sembari terus melancarkan serangan. Maka, dengan mendengar keluh kesah para monster, puri-puri prisoner seraya berkata, "Apa hati kalian juga jadi kotor setelah berubah menjadi monster?" Menanggapi itu, serentak para monster berkata, "Itu tidak benar. Kami selalu membenci kegigihanmu." Tapi di sini, rupanya puri-puri prisoner masih belum menyadari jika dari dulu memang mereka semua sangat membencinya. Dimana saat ia mengingatkan pada mereka semua tentang hari-hari indah sewaktu mereka semua di dalam penjara. Namun, bagi para monster yang mengingat akan hal itu membuat mereka jadi semakin ingin membunuh puri-puri prisoner. Walaupun di sini puri-puri prisoner tetap bersikeras agar para monster mempercayainya seraya menangis terseduh-seduh untuk menyelamatkan mereka, tapi tetap saja mereka membenci puri-puri prisoner. Hingga begitu salah satu monster berkata, kelihatannya dia sama sekali tidak terluka. Tiba-tiba monster level bencana naga, yakni Nyan, muncul di belakang puri-puri prisoner sembari menyatakan, "Biar aku beritahu hal kecil. Setelah kau menjadi monster, kau tak akan bisa kembali lagi." Menyadari hawa keberadaan di belakangnya, puri-puri prisoner yang hendak menghajar Nyan ternyata kecepatannya tidak lebih cepat dari Nyan. Di mana saat setelah Nyan melukai puri-puri prisoner, ia berkata, "Sisanya kuserahkan pada kalian." Sementara di sisi puri-puri prisoner yang nampak akan tumbang, ia justru mengkhawatirkan sweater buatan pacarnya. Melihat itu, para monster beranggapan kalau Nyan sangat luar biasa seraya berkata, "Inikah kekuatan dari pejabat monster?" Sembari mereka juga bersiap untuk menyerang puri-puri prisoner. Tapi begitu melihat para monster melakukan pergerakan, dengan cepat puri-puri prisoner memperbaiki posisi tubuhnya. Sontak itu membuat para monster terkejut, kenapa puri-puri prisoner masih bisa bergerak? Lantas, puri-puri prisoner lalu menanggapi perkataan Nyan, bahwasanya mereka tidak akan bisa menjadi manusia. Menurut puri-puri prisoner, itu salah, karena selama hati mereka hati manusia, tetap saja mereka tetaplah manusia. Bahkan, puri-puri prisoner menyatakan dengan lantang bahwa dirinya tidak akan menyerah dan harus menyelamatkan pacar-pacarnya dengan cinta, karena dengan itu tak ada yang mustahil baginya. Tapi di sisi para monster, yang mendengar perkataan keren tadi membuat mereka jadi tambah jengkel karena puri-puri prisoner tak paham akan situasinya. Sampai-sampai salah satu monster meneriaki puri-puri prisoner agar berhenti menganggap mereka pacar. Dan dengan mengakhiri percakapan ini, serta para monster juga tahu kalau puri-puri prisoner tidak akan melakukan perlawanan, di mana saat mereka menyerang puri-puri prisoner secara bergantian, puri-puri prisoner terlihat pasrah menerima semua pukulan monster itu serta serangan mereka barusan hanya membuat baju puri-puri prisoner tercabik-cabik. Menyadari hal itu, tiba-tiba para monster mengambil jarak dari puri-puri prisoner, sembari berkata bahwa sepertinya ada sesuatu yang berbeda dengan wujudnya. Begitu pula dengan Nyan, ia pun mempertanyakan hal yang sama dan beranggapan bahwa luka-luka yang menumpuk di tubuh puri-puri prisoner telah membangkitkan insting pertahanannya. Sebagai hasilnya, tubuhnya berevolusi dengan sangat cepat, dan Nyan pun merasa bahwa jika hal itu benar-benar terjadi, maka itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Lalu, di sisi puri-puri prisoner yang baru menyadari adanya perubahan saat melihat tubuhnya sendiri berkata dengan kaget, "Ini mustahil. Apakah aku menumbuhkan sayap malaikat?" Namun rupanya, itu bukan sayap, melainkan bulu-bulu tubuhnya yang tumbuh semakin lebat. Sementara para monster di sekitarnya berteriak dengan lantang, membicarakan perubahan aneh tersebut. Kemudian, puri-puri prisoner lalu memberikan nama tentang perubahan ini dengan nama baju zirah bulu malaikat, karena menurutnya ini meningkatkan pertahanannya. Di mana, saat ia mulai mengincar Nyan, ia pun bergerak tanpa mempedulikan serangan mantan pacarnya yang sudah menjadi monster. Sementara itu, di sisi Nyan yang melihat pergerakan puri-puri prisoner, sontak membuatnya merasa ketakutan. Sembari itu, mengingatkan perasaan kasih sayang seperti yang dilakukan mantan majikannya.
Maka dengan ini, Nyan pun lalu mengambil keputusan untuk menghindari pertarungan dan membiarkan pejabat lain yang akan melawan puri-puri prisoner. Di mana, saat Nyan masuk ke celah retakan sempit itu, puri-puri prisoner heran bagaimana bisa ia masuk ke sana. Menanggapi itu, Nyan pun mengatakan, "Aku bisa masuk ke dalam celah walau ukurannya hanya selebar 3 mm. Lihatlah semua retakan ini, aku bebas berjalan melewati semua celah ini, dan aku akan mencari pahlawan lain untuk kukalahkan. Sampai jumpa." Lalu, setelah Nyan meninggalkan lokasi ini, para monster pun menegur puri-puri prisoner bahwa kamilah yang akan mengalahkannya. Namun, lagi-lagi puri-puri prisoner tidak mempedulikan mereka dan hanya fokus bagaimana cara mengejar Nyan yang kabur melewati celah sempit itu. Di mana ia berencana mencoba menggunakan baju zirah bulu dan pergelangan tangannya sebagai tameng untuk meningkatkan kekuatan penghancur jurus getaran malaikat, lalu menggabungkan kemampuan berenangnya yang telah ia pelajari sewaktu ia masih kecil. Jadi, dengan menamai jurusnya itu Rock Beaver, puri-puri prisoner lalu melompat ke celah sempit tadi. Sembari menerobos bebatuan dengan gaya berenang, ia pun kemudian sudah berada di belakang Nyan. Menyadari itu, Nyan pun bergumam kalau puri-puri prisoner adalah orang yang terlalu tangguh baginya. Di mana, saat ia keluar dari celah retakan, tetap saja puri-puri prisoner terus mengejarnya. Maka, dikarenakan Nyan sudah memutuskan untuk hidup sesuai keinginannya dan bertarung dengan siapapun yang ia inginkan. Setelah ia menyatakan, "Kau boleh melawan para pahlawan," ia pun kembali masuk ke dalam celah sempit. Di mana, saat puri-puri prisoner juga kembali mengikutinya, ternyata tembusan celah itu berada tepat di atas langit-langit para monster. Sehingga, pada saat para monster menanyakan pada Nyan, yang nampak terburu-buru meninggalkan mereka, apakah ia berhasil mengalahkan puri-puri prisoner. Saat itu juga tiba-tiba puri-puri prisoner keluar dari celah tersebut. Tanpa ia sadari, para monster yang ada di bawahnya semuanya tumbang tertimbun reruntuhan. Menyadari itu, puri-puri prisoner berkata, "Sial, mereka ikut terlibat dalam kecelakaan karena ulahku." Namun, begitu puri-puri prisoner menoleh ke belakang, rupanya mereka semua mati mengenaskan, hingga membuat puri-puri prisoner menangisi kepergian pacar-pacarnya yang telah diubah menjadi monster. Lalu setelah meratapi kepergian mereka, di sini terlihat semua bulu yang ada di tubuh puri-puri prisoner semuanya rontok. Sembari ia berkata, "Kuanggap jurus ini sebagai hadiah dari kalian semua. Terima kasih sayang, kematian kalian takkan sia-sia. Semuanya, jadilah saksi dari pertempuran ini." Kemudian, puri-puri prisoner lalu mengingat perkataan Nyan bahwasanya dia akan mengincar pahlawan lain. Tapi, rupanya puri-puri prisoner tidak mengerti pahlawan mana yang akan dia incar. Sembari meninggalkan lokasi ini, puri-puri prisoner menyatakan kalau Nyan pastinya akan menyesal dengan siapapun yang dia temui. Padahal, menurut puri-puri prisoner, lebih baik bertarung dengannya. Lalu, di scene selanjutnya terlihat pertarungan antara Bug-God melawan Supralaw Black Luster. Di mana saat setelah Supralaw Black Luster menerima serangan beruntun, Bug-God berkata, "Ada apa denganmu? Kenapa kau hanya diam saja di situ? Apakah kau sudah menyerah dan kenapa kau tidak melakukan perlawanan?" Menanggapi itu, Supralaw Black Luster yang terlihat masih dalam posisi bertahan berkata, "Saat kita pertama kali bertemu, kau bilang padaku bahwa kau monster tak terkalahkan yang kekuatannya menyimbolkan kekuatan para serangga. Dan kekuatan para serangga itu merupakan tujuan terbesarku. Karena melihat ada monster yang mencapainya sebelum aku, itu membuatku patah semangat, tapi aku juga penasaran ingin merasakan kekuatan itu. Kekuatan, kecepatan mengerikan dari makhluk yang menyebut dirinya Bug-God. Akan tetapi, ekspektasiku terhadapmu jadi turun. Ditambah lagi, kau adalah monster serangga yang tidak mengeluarkan warna gelap yang bersinar, dan itu menurutku sangat buruk." Mendengar ocehan dari Supralaw Black Luster membuat Bug-God naik pitam. Di mana saat setelah ia berkata, "Kalau begitu, biar kuajarkan padamu apa akibatnya jika membuatku marah." Tempurungku ini seperti banteng besi. Ledakan kekuatan yang mampu dikeluarkan dengan tubuh seranggaku ini, levelnya sangatlah berbahaya dibandingkan manusia sepertimu. Seketika itu, Bug-God berubah ke wujud tempurnya, sembari menyatakan pada Supralaw Black Luster kalau seluruh tubuhnya ini sudah seperti senjata. "Ototmu itu hanyalah pajangan saja. Aku akan mencabik-cabik semua itu dan mengubahmu jadi makanan serangga." Melihat perubahan yang baru saja dilakukan Bug-God, Supralaw Black Luster berkata, "Itu sembrono sekali." Hingga saat setelah mereka berdua saling menatap tajam, seketika Bug-God langsung melancarkan serangan. Sementara Supralaw, yang terus bertahan dari serangan Bug-God, ia pun kemudian mulai melancarkan satu serangan balik yang membuat Bug-God akhirnya tumbang saat menerima pukulan itu. Supralaw pun dengan sombongnya berkata, "Sudah kubilang bahwa kau terlalu sembrono. Bahkan aku sendiri tidak tahu caranya menyakiti tubuhku ini." Namun, setelah mengatakan itu, tiba-tiba seluruh bangunan di dalam asosiasi monster bergetar, sehingga membuat Supralaw merasa kalau ini adalah ulah pahlawan yang melawan salah satu pejabat di asosiasi monster.
Maka dengan ini, Supralay beranggapan dirinya juga harus melawan salah satu pejabat di asosiasi monster agar tidak membuat otot-ototnya kehilangan semangatnya. Tapi rupanya, getaran yang baru saja dirasakan Supralay tadi, ternyata adalah ular rover yang baru saja menghampiri Saitama, yang kebetulan lewat di dekat reruntuhan bekas pertarungannya dengan Garo. Melihat rover yang muncul tiba-tiba di depannya, Saitama pun berkata, "Dari tadi aku diserbu oleh monster aneh, dan sekarang aku dihadang oleh monster anjing raksasa misterius. Kau diberi makan apa, sampai-sampai jadi sebesar ini?" Karena menurut Saitama, membiarkan anjing besar seperti ini berkeliaran itu sangatlah berbahaya. Sembari Saitama terus mengoceh dan mendekati rover, yang ternyata sudah siap melepaskan semburan energi destruktifnya. Saat itu juga rover pun menembakkan semburan energi tepat ketika mereka berdua saling bertatapan. Saitama, yang nampak kesal setelah menghindari serangan rover, berkata, "Di mana sopan santunmu?" Sembari itu, ia mendekati rover dan melancarkan pukulan ringan terhadap rover hingga membuat rover terhempas jauh ke belakang. Namun rupanya, efek dari pukulan Saitama tadi membuat seluruh markas di asosiasi monster bergetar keras, sampai-sampai para pahlawan bahkan monster merasakan getaran hebat itu. Begitupun juga dengan Sekingar, yang berada di permukaan. Ia pun menggumamkan bahwa dirinya tidak tahu menahu soal getaran ini, maka dari itu ia pun hendak menghubungi Chai Lemperor untuk menganalisis situasi pertempuran saat ini, apakah di sana ada sesuatu yang bergerak. Sementara itu, di sisi Genos yang masih berada di apartemen Saitama dan terlihat sedang mencuci piring, ia juga merasakan getaran itu dan beranggapan jika itu adalah ulah Saitama. Lalu, kita kembali lagi ke sisi Saitama yang sudah berhasil mengalahkan rover hanya dengan sekali pukul. Yang ternyata, sejak dari tadi Nyan melihat Saitama melakukan aksinya di balik celah retakan bangunan. Namun, begitu Saitama meninggalkan lokasi rover yang sudah terkapar, Nyan kemudian mencoba melancarkan serangan pada Saitama yang belum menyadari keberadaannya. Tapi saat setelah Nyan menyerang Saitama, ternyata serangannya sama sekali tidak mempan pada Saitama. Sehingga, apa yang baru saja dilakukannya membuat Saitama menatapnya dengan tatapan kosong sembari mengatakan, "Habis anjing, muncul seekor kucing." Sontak tatapan itu membuat Nyan ketakutan, di mana saat ia menggumamkan, "Ini gawat, orang ini akan menghabisiku." Seketika itu Nyan lagi-lagi kabur tanpa mengatakan sepatah kata pun pada Saitama. Karena baginya, tidak ada alasan untuk mempertaruhkan nyawanya di garis depan demi asosiasi monster dan membiarkan monster lain yang akan berurusan dengan Saitama. Bahkan, Nyan juga penasaran bahwasanya siapa yang mampu mengalahkan Saitama. Sementara di scene selanjutnya, Gyoro yang terlihat menggumamkan tentang rover yang tadinya mengamuk tiba-tiba tidak mengeluarkan suara lagi. Dan ia pun beranggapan, jangan-jangan rover sudah dikalahkan, tapi menurutnya, itu juga sangat mustahil. Namun, di sela-sela Gyoro menggumamkan hal tersebut, Tatsumaki tiba-tiba muncul di hadapan Gyoro sembari berkata, "Apakah kau bosnya? Mungkin itu adalah suara pejabatmu yang sudah dikalahkan." Menyadari kemunculan Tatsumaki, Gyoro pun kemudian melayang untuk menghampiri Tatsumaki. Ia juga menyatakan bahwa dirinya sangat senang Tatsumaki ada di sini, karena sejatinya Tatsumaki adalah orang yang harus dia lawan sendiri. Gyoro pun kemudian memperkenalkan dirinya di hadapan Tatsumaki bahwasanya ia adalah penasihat militer di asosiasi monster, dan ia adalah makhluk yang akan menciptakan dunia baru berisi para monster. Menanggapi itu, Tatsumaki membalasnya dengan tatapan malas raya berkata, "Terus kenapa? Mungkinkah kau adalah bos dari semua makhluk yang ada di sini?" Namun, bukannya membalas pertanyaan Tatsumaki, ternyata Gyoro sudah mempersiapkan serangan kejutan dengan membuat semua bongkahan berterbangan, dan kemudian mengurung Tatsumaki di dalam bongkahan yang mirip dengan jurus Nagato seperti di serial anime Naruto, yakni Chibaku Tensei. Sementara Gyoro terus mempertahankan jurusnya, percikan cahaya tiba-tiba keluar dari dalam bongkahan bola. Yang ternyata, itu adalah kekuatan manipulasi energi Tatsumaki yang baru saja dikeluarkannya, sehingga ia pun dapat terbebas dari dalam bongkahan tanpa mengalami luka sedikit pun. Dengan memperlihatkan gaya mempesonanya, Tatsumaki pun berkata, "Apakah kemampuanmu hanya begitu?" Sembari ia melancarkan tembakan energinya tepat mengenai lengan kiri Gyoro yang seketika itu hancur. Dan ini membuat Gyoro terheran-heran dan berkata, "Ini buruk, ternyata kekuatan Tatsumaki bisa menembus pelindungku." Maka dengan ini, Gyoro pun bakalan tidak akan menahan dirinya lagi dan akan melawan Tatsumaki dengan wujud aslinya. Di mana saat setelah Gyoro melakukan perubahannya, ia kemudian menyatakan pada Tatsumaki, "Nikmatilah sesukamu. Ini kali pertamanya kau menyaksikan esper yang terkuat." Namun, begitu Gyoro melancarkan serangan gelombang gravitasi super pada Tatsumaki serta terus memperkuat gaya gravitasinya sampai 300 kali lipat. Di sini rupanya Tatsumaki hanya terhempas ke lantai yang juga terpengaruh dari gaya gravitasi. Tapi pada kenyataannya, Tatsumaki masih bisa bergerak dan mengatakan, "Lumayan juga, rasanya enak. Mungkin perlu sedikit tambahan tekanan di bahu, karena bantalku baru, jadi bahuku sedikit kaku." Melihat itu, sontak membuat Gyoro naik pitam.
tapi Tatsumaki tidak membiarkan hal itu. Di mana saat itu juga Tatsumaki memperlihatkan tatapan tajamnya sembari membalas serangan Gyoro dengan kekuatan manipulasinya, sehingga ia pun berhasil menumbangkan Gyoro dengan begitu mengenaskan. Maka dengan apa yang baru saja Tatsumaki lakukan padanya, membuatnya berkata, "Dasar wanita sialan, aku tidak menyangka kalau kemampuannya jauh melebihi imajinasiku. Adiknya sama sekali tidak sebanding dengannya. Aku benar-benar salah perhitungan, sekarang aku tahu sekuat apa kau. Ini adalah akhir bagiku. Tapi apa kau harus menghabisiku dengan cara yang kejam? Kau benar-benar picik." Namun, rupanya di sini Tatsumaki tahu kebenaran di balik Gyoro. Di mana saat ia menyatakan pada Gyoro, "Kau adalah boneka. Boneka tidak bisa merasakan sakit. Aku akan menarik tubuh aslimu keluar." Mendengar itu, sontak membuat Gyoro panik bahwasannya melawan Tatsumaki adalah sebuah kesalahan. Jadi, Gyoro pun berpikiran untuk memanggil Orochi untuk menyelamatkannya. Yang dimana nama Orochi seketika membuat Tatsumaki teringat bahwa ia pernah mendengar dongeng tentang itu. Lantas, Gyoro pun kembali mengatakan pada Tatsumaki bahwa dirinya adalah komandan para monster. Tapi Raja Monster Orochi adalah raja kami. Bahkan sebagai penciptanya, aku tidak bisa mengukur kekuatannya. Dia adalah monsternya para monster. Namun, di sela-sela Tatsumaki menunggu kedatangan Orochi, rupanya tidak ada satupun monster yang muncul di sana. Sehingga membuat Gyoro berkata, "Ada apa ini? Aneh sekali, seharusnya dia tidak bisa menolak perintahku karena aku sudah mencuci otaknya." Lantas Tatsumaki menanggapinya dengan berkata, "Mungkin dia sedang sibuk dan tidak bisa menolongmu. Atau mungkin dia sedang melawan pahlawan lain. Mereka tidak sebanding denganku, tapi para pahlawan kelas S itu kuat." Jadi, dengan tidak adanya kemunculan Orochi di sini, Gyoro sembari mengatakan pada Tatsumaki dengan nada terbata-bata, "Tunggu dulu, mari kita bicarakan baik-baik." Sembari ia memikirkan apa yang sedang Orochi lakukan. Apakah dia sedang berhadapan dengan lawan yang kuat sehingga perintahku dia abaikan? Sing kemudian berpindah ke sisi Saitama yang sedang memperhatikan sosok makhluk raksasa yang menghampirinya dari lantai bawah. Sembari itu, Saitama hanya memperhatikan monster itu mulai menampakkan sebagian tubuhnya tanpa melakukan pergerakan. Namun, begitu Saitama melihat monster itu menampakkan wajahnya, Saitama pun bergumam, "Pertama anjing, lalu kucing, aku penasaran berikutnya apa?" Tapi ternyata makhluk yang tidak bisa dijelaskan ini muncul. Kenapa makhluk seperti ini bisa tinggal di bawah rumahku? Namun ternyata, itu adalah Orochi. Tapi Saitama belum mengetahui kalau monster ini adalah Raja Monster. Mengesampingkan itu, di sini Orochi menyatakan pada Saitama, "Aku tidak tahu bagaimana caramu masuk, tapi kau terlihat kuat, berbeda dari pahlawan sampah yang biasanya aku abaikan." Tapi, begitu Saitama menanggapi perkataan Orochi bahwa dirinya adalah penghuni di permukaan, "Aku datang memeriksa ke bawah tanah karena dari kemarin ada suara ribut sekali dari arah sini." Seketika itu Orochi menyerang Saitama dengan tanduk tajamnya. Di mana saat serangannya berhasil membuat Saitama terhempas ke dinding, Orochi kembali mengatakan, "Serangan barusan kupikir ada yang datang mengancam kami. Kau tidak ada dalam daftar waspada, tidak ada yang menduga keberadaan pahlawan kuat sepertimu. Kalau dibiarkan, kau akan menjadi ancaman bagi kami." Mendengar itu, sembari memegang tanduk Orochi sampai-sampai genggaman tangan Saitama membuat tanduk Orochi retak, Saitama berkata, "Barusan kamu bilang, kami, jadi semua yang tinggal di sini itu berkelompok. Dengarkan aku, dari tadi kau panggil aku ancaman dan sebagainya, tapi aku sendiri dari tadi diserang tidak jelas oleh para monster yang ada di sini. Jadi yang kulakukan cuma meladeni mereka saja." Namun, tanpa Saitama sadari, lagi-lagi Orochi melancarkan tembakan sinar energi panasnya, sehingga membuat Saitama jengkel karena lagi-lagi jubahnya terbakar saat ia menghindari serangan yang dapat menembus tembok yang ada di belakang Saitama. Yang dimana, tepat di belakang tembok yang baru saja Orochi hancurkan, rupanya di situ ada Rover. Menyadari itu, Orochi pun kemudian memerintahkan Rover agar memusnahkan Saitama. Tapi begitu Rover melihat wajah Saitama, seketika Rover kabur dari sana, sehingga membuat Orochi menanyakan hal itu pada Saitama. Menanggapinya, dengan lantang Saitama berkata, bahwa aku sudah memukulnya karena dia sudah membuat mantel kesayanganku gosong. Lalu, Saitama pun akhirnya mulai serius, di mana saat ia menyatakan pada Orochi, "Kau jelas-jelas terlihat seperti monster. Kali ini, aku akan memukulmu dengan serius." Mendengar pernyataan dari Saitama, membuat Orochi bergumam kalau Saitama tidak serius saat berhadapan dengan Rover. Serta perkataannya tadi dia tidak mengertak, dan bahkan sampai-sampai membuat sel-sel monsternya merinding dari tadi. Lantas, Orochi pun menyadari jika pria botak ini adalah sosok di balik semua kejadian misterius itu, bahwasannya dia adalah orang yang mengalahkan Gouketsu dan Elder Centipede, lalu monster dari Ghost Town yang dirumorkan itu. Ternyata penyebab dari semua kejadian itu bukanlah asosiasi monster atau aku, melainkan pria ini. Maka, dengan mengetahui itu, Orochi pun hendak berubah ke wujud terkuatnya.
Di mana saat ia mulai berubah ke wujud terkuatnya, ia pun menyatakan pada Saitama, "Sudah lama aku tidak merasa gelisah begini. Sepertinya pertarungan ini akan menjadi puncak pertarungan antara yang terkuat. Aku tertarik denganmu, kau berhasil memperkuat diri mencapai batas seorang manusia. Aku ingin tahu seberapa mempan seranganmu terhadapku. Apakah kau bisa membangkitkan emosiku yang telah lama terkubur? Apakah kau bisa menghadapi Sang Orochi, makhluk terkuat yang akan menjadi ancaman terbesar bagi umat manusia?" Namun, sebelum Orochi menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Saitama mengangkat tangannya sembari berkata, "Sebentar, aku sama sekali tidak tertarik denganmu. Kamu jangan heboh dulu, aku sudah bosan sama perkenalan diri kayak begitu. Raja inilah, senjata kuno itulah, evolusi akhir inilah, makhluk tersegel itulah, makhluk terkuat sejagat raya apalah, ini dan itu. Aku sudah melawan banyak sekali yang sepertimu. Lalu apa bedanya? Kau sebut dirimu sebagai makhluk terkuat apalah itu, tapi semua ini akan selesai dengan satu pukulan saja. Maju saja kalau berani, aku tidak berharap banyak darimu." Lalu setelahnya, Orochi pun kemudian mulai melancarkan serangan tangan-tangan naganya pada Saitama, tapi Saitama dengan mudah menghancurkan tangan-tangan naga Orochi. Menyadari itu, Orochi pun dengan cepat kembali melancarkan semburan energi panas pada kelima tangan naganya, yang dimana Orochi lalu membentuk serangannya ini seperti pergerakan mata bor, dan alhasil serangan itu tidak bisa dihindari oleh Saitama. Bahkan efek dari kilatan cahaya dari serangan ini sampai-sampai terdistorsi pada sebagian pahlawan yang ada di dalam markas asosiasi monster, serta membuat permukaan mengalami gempa yang begitu dahsyat dan juga memutus jalur rel kereta api bawah tanah. Kemudian, Saitama yang tadinya terhempas jauh akhirnya kembali dengan kecepatannya menuju lokasi Orochi, sembari ia bersiap menghajar Orochi dengan tangan kanannya. Namun, begitu Saitama sedikit lagi menghajar wajah Orochi, dengan cepat Orochi menghalangi pergerakan Saitama dengan tanduknya yang menyerupai kepala burung. Akan tetapi, di sini lagi-lagi Saitama dengan mudah menghancurkan tanduk Orochi dan kemudian melanjutkan menghancurkan setiap bagian tubuh Orochi. Hingga begitu Orochi terus melancarkan semburan energinya secara membabi buta di setiap lengan dan tanduknya. Sementara Saitama terlihat berdiri di atas bongkahan. Pada saat itu juga, Saitama melihat celah serangan, di mana ia lalu memanfaatkan kesempatan itu dengan melompat dan menghajar Orochi. Alhasil, Orochi pun akhirnya berhasil ditumbangkan. Lantas, menyadari bahwa dirinya sudah dikalahkan, Orochi pun berkata, "Barusan itu apa?" Menanggapinya, Saitama mengatakan bahwa itu hanya pukulan biasa, sembari ia melompat ke sisi-sisi bangunan yang masih utuh. Maka, dengan kekalahannya ini, akhirnya Orochi menyadari makna di balik kata mengerikan saat dirinya sudah tidak berdaya dan jatuh ke dalam jurang kematian. Nah guys, sampai di sini dulu. Tetap pantau channel ini, kalau kalian penasaran dengan kelanjutan cerita dari anime ini. Salam ALT.